jembatan Serandaan. Ini adalah perbatasan antara dua kabupaten, antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Ini adalah perbatasannya, berada di atas jembatan Serandakan 2. Dan di bawah sana sedang ada aktivitas penempatan tetrakot. Selamat siang pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 13:10 waktu Indonesia bagian Barat. On time. Saya memantau update penanganan dam Serandakan. Namun tampaknya kali ini akan ada yang unik di area pembongkaran jembatan Serandakan 1. Ada aktivitas apa ini? Kita ikuti video selengkapnya. Ini area aliran Kali Progo. Terlihat air terus bertambah ketinggiannya. Dan di kejauhan sana ada aktivitas berseragam. Apakah ini? Tampaknya mereka menggunakan seragam dan ada mengenakan helm juga. Sayup-sayup terdengar suara batu boulder yang diturunkan. Dan ini aktivitas di area pembongkaran jembatan Serandakan 1, di mana jembatan Serandakan 1 ini yang sudah berusia 100 tahun ini dibongkar karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Sudah cukup jauh atau cukup panjang area yang dibongkar, sudah mendekati sisi sebelah barat di area yang amblas. Diperkirakan sekitar 15 meter saja atau hanya beberapa tiang saja. Dan ini aktivitas masyarakat ini atau aktivitas para pekerja ini, nanti kita amati kegiatan apa yang akan dilakukan. Dan saya mencoba untuk kembali mengupdate penanganan dam Serandakan, di mana penanganan dam Serandakan ini bertujuan juga untuk mengamankan jembatan Serandakan 2 agar sedimen yang berada di bawah ini kembali terisi dan jembatan Serandakan tetap aman dan bisa bermanfaat. Kita akan mencoba mengarahkan ke area penanganan dam Serandakan. Saat ini tugas sedang dikerjakan oleh eskavator ini untuk menutup celah-celah antara boulder, menutup celah-celah tetrapod diisi dengan batu boulder sampai ketinggian yang diharapkan. Kemudian diratakan bidang atasnya
sehingga dimungkinkan nantinya untuk dipasang landasan kerja area dari kren ini. Saat ini belum tiba kendaraan atau truk tronton yang memuat tetrapod. Kita nantikan saja. Saat ini mereka on time, mulai bekerja setelah istirahat, dimulai tadi pukul 13. Terlihat batu-batu boulder yang cukup besar yang masih akan ditempatkan di antara celah-celah batu tetrapod. Kita tunggu aktivitas selanjutnya. Kembali ke arah para pekerja yang berseragam. Tampaknya tadi briefing terlebih dahulu dan saat ini mulai bergerak ke arah sisi sebelah selatan. Kita coba memantau area penanganan pembongkaran. Terlihat ada juga eskavator di tepi atau di bagian bawah dari jembatan Serandakan 1 ini. Terlihat sedang membongkar batu-batu plus yang ditempatkan di bawah sekitar 5 meter di bawah jembatan Serandakan 1. Terlihat dibongkar. Kita coba arahkan kembali ke sisi sebelah selatan untuk mengamati aktivitas para pekerja ini. Masih belum terlihat jelas aktivitas yang akan dilakukan. Tampaknya ini seperti pelajar atau siswa. Terlihat mereka rapi-rapi. Pria dan wanita. Diperkirakan usia sekitar 20 tahun. Masih belum jelas. Semoga saja nanti ada salah satu dari mereka subscriber bisa menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan di area ini. Terlihat ada yang berselfie-selfie. Tampaknya mereka ini seperti pelajar atau mahasiswa yang sedang beraktivitas di area ini. Kita doakan agar mereka
selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Mantap. Terpantau truk membawa tetrapod tiba, masih di jalan raya. Mantap ini momennya. Ada 2 truk, kita ikuti saja yang satu ini. Ada 2 truk akan masuk ke area proyek. Merupakan momen yang cukup baik saya dapatkan. 3 tetrapod seberat 13 ton tiba. Terlihat yang berwarna putih ini membawa 3 tetrapod, dan yang berwarna merah juga tampaknya membawa 2. Beriringan masuk, dan ini truk yang berwarna merah membawa tanah yang nanti akan ditabur di sisi bagian atas dari area batu-batu boulder yang sudah diratakan atau sudah diecer di area tetrapod. Dan kembali kita amati truk yang bermuatan sirtu ini yang nanti akan ditabur di atas batu-batu boulder untuk landasan kerja dari kren. Dan kita amati ada 1 tetrapod yang tadi belum ditempatkan, tampaknya akan ditempatkan sesegera mungkin. Dan ini tampakan dari eskavator yang masih meratakan celah-celah batu-batu tetrapod ini, sehingga apabila nanti ditempatkan di area ini akan semakin rapat lagi atau semakin mendekat ke area Tanggul Barat. Kita nantikan momennya. Terlihat sirtu baru saja dituangkan dan nanti akan diratakan. Setelah rata, landasan siap untuk ditempatkan pijakan dari kren. Perataan bagian atas terlihat sudah selesai, dan saat ini landasan untuk kren sedang disiapkan. Di mana fungsi dari lempengan baja ini untuk posisi roda dari kren agar tidak amblas.
karena bidang yang luas dan lebar akan membuat roda dari kren stabil. Tugas eskavator hampir selesai dan nanti dilanjutkan lagi oleh kren. Tampaknya cara kerja yang tertata rapi ini benar-benar bisa berjalan dengan efisien. Kita harapkan penempatan tetrapod pun akan berjalan lancar. Kita selalu doakan pada para pekerja, petugas agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga perlengkapan dan peralatan bisa berfungsi dengan baik. Sebentar lagi kren akan bergerak ke tempat kerja di sisi bagian ujung dari tanggul sisi sebelah timur. Kita tunggu momennya. Dan saat ini saya pindah posisi dengan mengambil gambar dari jembatan Serandakan 2. Terlihat kren perlahan-lahan menuju ke area landasan kerja. Kita coba bergeser ke sisi sebelah timur, di mana tetrapod yang sudah standby juga berancang-ancang mundur. Ada 3 truk ini yang bermuatan 3. Kita geser lagi, bermuatan 2 dan bermuatan 2 juga. Oh, atau 1 ya, 1 tetrapod. Kita arahkan kembali. Saat ini kren sudah berada di dekat landasan kerja. Semoga liputan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Metode-metode yang digunakan, strategi dan trik-trik untuk penanganan alat-alat kerja bisa menambah pengetahuan dan pengalaman juga. Terlihat landasan kerja dari lempengan baja. Kita amati area yang nanti akan ditempatkan tetrapod.
di area ini. Sudah semakin sempit saja. Dan di kejauhan sana ada dua tetrapod yang terlihat jembul. Diperkirakan jaraknya sekitar 40 meter. Dan saat ini tetrapod yang tadi ditempatkan di tepi akan diangkat terlebih dahulu dengan tetrapod yang berkode 32. Kita nantikan momennya. Sudah mulai diangkat. Selalu kita doakan pada para pekerja agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Ditempatkan di sisi selatan terlebih dahulu tetrapod T32. Perlahan-lahan ditempatkan. Ya, berhasil dilepas. Ditempatkan dengan sempurna. Kita amati lagi tetrapod berikutnya. Sudah disiapkan dan diberi nomor terlebih dahulu. Tiga. Dan langsung dikaitkan. Tampaknya kali ini akan ditempatkan menjadi 2 baris, dan tahapan selanjutnya diisi batu boulder. Tetrapod T33. Perlahan namun pasti nantinya akan ditempatkan di sisi tengah, karena setiap deret dipasang 3 tetratop.
ditempatkan di sisi sebelah barat. Ya, sudah berhasil dilepas. Dilanjut ke trapod berikutnya. Tetrapod T34 beratnya 13 ton. Ditempatkan di area tengah. Digeser lagi. Tampaknya penempatan tetrapod ini tidak mudah, harus benar-benar akurat. Ya, berhasil dilepas. Nantinya celah yang ada ini akan diisi batu-batu boulder untuk memperkuat tanggul darurat ini. Lanjut tetrapod ke T35. Kita nantikan momennya. Truk meninggalkan dan nanti diganti dengan truk tronton lainnya yang juga sudah bersiap-siap untuk menuju ke lokasi ini. Kita selalu doakan pada para petugas pekerja agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Kita nantikan area penempatannya. Perlahan-lahan diturunkan dan
langsung dilepas. Terlihat truk berikutnya mendekat. Dan satu truk lagi standby membawa 2 tetrapod. Tampaknya siang hari ini, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.00. Dalam 1 jam penempatan tetrapod berjalan dengan lancar. Iya, berbahagia sekali karena pemasangan kali ini lancar, aman, dan terkendali. Tetap semangat, Pak. Dilanjut ke tetrapod berikutnya, T36. Kita amati posisi penempatannya. Nantinya apabila setelah tetrapod ini ditempatkan di lokasi ini, tahapan selanjutnya celah-celah yang ada diisi batu boulder. Area semakin sempit sehingga berpengaruh terhadap debit air yang semakin meninggi juga, seiring semakin banyaknya tetrapod yang ditempatkan, sehingga aliran air semakin mengecil dan air pun terlihat membendung atau mulai menggenang. Hanya tinggal beberapa meter saja, diperkirakan 10 meter sudah sampai di tepian tanggul sisi barat. Ya, mulai dilepas. Masih ada 3 tetrapod lagi. Apakah langsung ditempatkan? Karena batu-batu boulder yang untuk ditempatkan di sela-sela tetrapod sudah disiapkan.
Ini adalah batu-batu boulder yang nanti akan ditempatkan di sela-sela tetrapod. Sudah disiapkan sehingga sore hari ini pun akan langsung diisi, dan besok sudah bisa dilanjutkan lagi pemasangan tetrapod berikutnya. Mantap. Kita kembali memantau penempatan tetrapod. Dengan kode T37. Saat ini waktu menunjukkan 14:10 tanggal 26 April 2025. Penempatan tetrapod berjalan dengan aman dan lancar. Ditempatkan di tengah-tengah agar langsung menjepit satu sama lainnya. Kali ini saya tidak menggunakan drone karena angin cukup besar. Iya, dilepas dan langsung berada di posisinya. Dilanjut lagi dengan tetrapod berikutnya yang sudah mulai mendekat ke area ini. Ya, mulai mendekat. 2 buah tetrapod. Kita nantikan momennya. Tampaknya pemasangan tetrapod sudah selesai di pukul 14:16 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 26 April 2025. Terlihat 2 tetrapod ini ditempatkan di area ini. Dan akan dilanjutkan pengisian batu-batu boulder di antara celah-celah tetrapod ini. Dan penempatan tetrapod berlanjut setelah batu-batu boulder menutupi area ini, dan dilanjutkan dengan pemberian batu-batu koral. Dan juga disiapkan untuk landasan kren untuk penempatan tetrapod berikutnya. Bisa saja dilanjutkan sore ini atau dituntaskan. Namun saya akan mengakhiri
pantauan kali ini. Nantikan update-update selanjutnya dari channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia maju. Terima kasih.